Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ana basyarum mislukum. Al-ayah. Ikhwatu iman rahimakumullah, terutama para pemuda yang saya banggakan sebagai generasi pelanjut yang akan melanjutkan perjuangan Persis di masa yang akan datang, juga ibu-ibu yang pada kesempatan ini sudah hadir bersama-sama. Pada kesempatan ini di kegiatan Halaqah Pemuda Persatuan Islam Jamaah Cirengit, saya akan mencoba menyampaikan mengenai bahasan tentang manusia. Di dalam Al-Quran, penggunaan istilah yang merujuk pada makna manusia itu ada beberapa istilah. Kurang lebih ada 5 penyebutan ayat atau kalimah dalam Al-Quran yang arti dan maknanya merujuk pada manusia. Yang pertama itu, manusia sering disebut dengan basyarun. Kalau ma'rifahnya al-basyar. Nah, di dalam Al-Quran penyebutan al-basyar ini kurang lebih diulang dalam 37 kali. 37 kali. Itu di dalam kitab Fathur Rahman. Ada di sana dengan rinci dijelaskan apa yang dimaksud dengan basyarun atau al-basyar itu. Nah, orang Arab mengartikan bahwa al-basyar itu artinya wa ubbira anil insani bil basyari i'tibaran bi zuhuri jildihi. Manusia diungkapkan dengan istilah al-basyar itu untuk menunjukkan kepada yang langsung nampak, yaitu kulit yang kelihatan langsung. Dalam arti kata, penggunaan istilah basyarun itu menunjukkan pada sifat fisik dari manusia. Manusia itu pada dasarnya sama. Maka ketika Rasulullah diabadikan di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah itu juga sama seperti kita. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah olehmu bahwa sesungguhnya aku ini sama seperti kalian, seperti manusia biasa. Jadi yang membedakan Rasulullah Muhammad SAW dengan kita hanyalah adanya wahyu. Kalau secara fisik, secara biologis, Rasulullah dan kita itu ya sama, manusia biasa. Itu yang disebut dengan basyar. Jadi manusia memiliki sifat basyarun, yaitu memiliki sifat fisik yang sama.
Yang kedua, di dalam Al-Quran juga sering diungkapkan. Yang kedua itu adalah Bani Adam. Kalau di dalam Al-Quran kita menemukan Bani Adam, keturunan Adam, itu yang dimaksud adalah manusia. Penyebutan dengan menggunakan Bani Adam itu melainkan tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kita ini berasal dari manusia yang sama, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia, bukan kera yang bisa berjalan. Maka ketika ada teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu asal muasalnya nenek moyangnya dari monyet atau dari kera, itu pasti sudah terbantah. Penyebutan Bani Adam kurang lebih 7 kali di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan, menegaskan bahwa kita asal muasalnya itu dari manusia. Tidak ada yang namanya evolusi dari monyet berubah jadi manusia. Kalaupun ada yang sampai sekarang menerima teori Charles Darwin itu bahwa monyet berevolusi menjadi manusia, maka tentunya kita pun akan bertanya, monyet yang mana yang menjadi manusia itu? Karena jenis monyet itu banyak, apakah dari gorila, simpanse, atau orangutan. Kalaulah sudah terjadi evolusi secara teori, berarti ada sebuah adaptasi perubahan secara fisik, secara fisiologis, secara biologis, sehingga monyet yang lama akan berubah. Artinya monyet lamanya akan hilang kalau mengalami evolusi. Nah, kalau sekarang berjenis-jenis monyet masih ada, makanya tentu kita harus berkeyakinan bahwa sesungguhnya kita ini berasal dari zat yang sama, dari manusia yang satu, yaitu Nabi Adam, manusia yang diciptakan pertama kali oleh Allah dari tanah. Itulah Bani Adam. Dan Rasulullah, kalau kita lihat, Rasulullah itu sudah pasti bernasab, dan kita pun sudah pasti bernasab kepada, di ujungnya adalah Nabi Adam. Jadi kita semua adalah bersaudara, saudara se-Adam. Kalau ada orang yang sampai sekarang masih berselisih, atau misalkan suka berselisih dengan tetangga, nah harus diingat bahwa kita ini sebetulnya se-Adam, saturunan. Kemudian yang ketiga, penyebutan yang ketiga adalah Al-Ins. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, kita sudah tahu, sudah hafal, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah, penyebutan al-ins itu di dalam Al-Quran kurang lebih ada 18 kali diulang penyebutan kalimat al-ins. Dan paling banyak penyebutan al-ins itu sering berdampingan dengan penyebutan kalimat jin. Nah, secara bahasa yang disebut al-ins itu adalah al-insu khilaful jinni. Kalimat ins itu adalah lawan kata dari jin. Kalaulah yang disebut jin itu adalah makhluk halus,
jin itu kan tidak terlihat. Maka yang disebut al-ins itu adalah sesuatu yang tampak, katingal. Kalau ada kalimat janin, janin adalah sesuatu yang tidak terlihat. Itu sama, satu kata, satu kalimat dari atau dengan jin. Sekarang ada orang-orang yang mengaku melihat jin. Nah itu secara bahasa juga sudah bertentangan. Jin itu tidak mungkin terlihat. Apalagi sampai mengaku atau sampai merekayasa bisa menangkap jin, bahkan dimasukkan ke dalam botol. Nah, itu nggak tahu jin yang mana. Jadi jin itu tidak nampak. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat jin, perlu dipertanyakan, jin yang mana, yang bagaimana wajahnya. Nah sekarang manusia disebut dengan al-ins karena manusia itu makhluk yang nampak, kelihatan oleh kita. Manusia itu secara bawaan lah gitu ya, ingin selalu menampakkan diri, ingin dilihat. Kalau melakukan apapun inginnya kan dilihat. Sholat, infak, atau ibadah yang lain, nah inginnya itu dilihat, menampakkan. Nikah pun harus nampak, diumumkan. Jadi kalau ada yang nikahnya sembunyi-sembunyi, nah berarti ada yang tidak beres. Itu yang disebut dengan ins. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya tiada lain adalah untuk beribadah. Kalau ada pertanyaan, mengapa penyebutan jin selalu mendahului kata ins? Kenapa tidak ins dulu baru jin? Nah mungkin jawabannya sederhana, karena jin diciptakan lebih dahulu. Jin itu penciptaannya lebih dahulu dibandingkan manusia. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat ke-15 Al-Hijr ayat ke-27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan jin kami telah menciptakan sebelumnya, yaitu sebelum manusia, dari api yang sangat panas. Nah itu, jadi di dalam ayat ke-27-nya di sana jelas bahwa jin itu diciptakan lebih dahulu sebelum manusia. Berikutnya yang keempat ya. Yang pertama tadi al-bashar, Bani Adam. Yang ketiga ins. Yang keempat al-insan. Al-insan ini juga diabadikan menjadi salah satu nama surat, diabadikan oleh Allah. Sumia bidzalika li'annahu khuliqa hilqatan la qiwama lahu illa biinsi ba'dihim bi ba'd. Disebut insan karena manusia diciptakan dengan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya manusia memerlukan bantuan dari yang lain. Artinya ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan kalimat al-insan, maka itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup secara sendiri.
Dengan kata lain, manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang memerlukan dan saling membutuhkan orang lain. Tidak mungkin di zaman sekarang kita bisa hidup sendiri, makan hasil buatan sendiri, memakai pakaian hasil buatan sendiri. Pasti itu membutuhkan dan melibatkan orang banyak. Ini pakaian yang kita pakai saja, itu kalau dirinci dari awal sejak kapas atau sejak tumbuh kapas, itu berapa orang yang terlibat sampai akhirnya dijahit di tukang jahit sampai dipakai oleh kita. Sesudah dipakai juga kita masih melibatkan orang lain. Kalau mencucinya oleh orang lain, oleh laundry atau oleh orang lain, pembantu kita, itu masih memerlukan orang lain. Nah, berhubungan dengan ini, di dalam Al-Quran surat Al-Asr, kita semua sudah hafal juga surat favorit, wal asri innal insana lafi khus. Jadi yang digunakan adalah insan. Tentunya manusia itu berada di dalam kerugian karena manusia ketika berinteraksi dengan manusia yang lain, tentu ini akan berdampak dua, bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan kerugian. Siapa yang rugi? Dialah yang tidak bisa memanage waktu, ataupun tidak bisa memanage hidup dengan orang lain. Itu yang disebut dengan insan. Insan ini disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 65 kali. Bisa dilihat ya dalam Fathur Rahman, atau yang punya Mujamul Fahros juga bisa dihitung. Tidak percaya hitung sendiri. Kemudian yang kelima, penyebutan manusia itu adalah dengan An-Nas. Nah, ini yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 241 kali, dan diabadikan juga sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Sama, ini juga surat yang favorit, surat terakhir, surat yang bisa dibaca sambil lepas tangan karena tahu-tahu jauh ruku mau dibaca dina sholat. Itu An-Nas. Qila asluhu min nasa yanusu. Nasa yanusu nasan. Itu kalau ditasrif. Dikatakan nas itu berasal dari kata nasa yanusu idza idroba, yang maksudnya adalah bergoncang. Bergoncang artinya, kalau dengan kata lain, bergoncang itu ya bergetar, tidak pernah diam. Ya, kalau diam bukan manusia. Kalau diam ya sudah mati berarti. Jadi manusia itu memiliki hati yang selalu bolak-balik. Apalagi bahwa manusia itu di sini juga disebutkan waqad yuzkaru wa yuradu bihil fudola'u liwujudil fadli wadzikri wasairil akhlaqil hamidah. Kadang disebut An-Nas karena terdapat keutamaan, ada kesadaran dan memiliki akhlak yang mulia. Jadi
Jadi manusia bisa memiliki potensi, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Nah, itu kalimat an-nas. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam Al-Quran itu penyebutan manusia itu ada lima bentuk. Yang pertama ada dengan kata basyar, yang kedua Bani Adam, yang ketiga dengan al-ins, yang keempat al-insan, dan yang kelima an-nas. Masing-masing penggunaan kalimat itu memiliki makna dan tujuan yang tentu saja berbeda tekanannya. Namun secara pokok bahwa manusia itu kalaulah dibandingkan dengan jin atau dengan setan, setan itu diciptakan dengan memiliki nafsu tanpa memiliki kesadaran untuk berubah. Kalau malaikat itu diciptakan memiliki kesempurnaan. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah, la ya'sunallah. Tidak mungkin dan tidak akan melakukan maksiat. Selalu benar. Jadi makhluk yang selalu benar, tidak pernah maksiat, itu adalah malaikat. Dan makhluk yang selalu maksiat dan tidak pernah benar, itu adalah setan. Sedangkan manusia itu ada di pertengahannya, di kedua-duanya, antara sifat malaikat dengan sifat setan. Manusia bisa memiliki akhlak yang lebih mulia seperti malaikat, bahkan manusia juga bisa memiliki sifat yang jahat, sifat yang sangat durhaka sebagaimana halnya setan. Oleh karena itu, bagi kita yang sekarang selalu ingin berusaha menjadi orang yang sempurna, kalau Allah ingin sempurna ya pasti tidak mungkin, karena kita bukan malaikat. Tapi tentu saja dengan usaha yang sekuat tenaga, setidaknya kita bisa berbuat yang terbaik mengisi kehidupan ini. Minimal akhir hidup kita ini adalah dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Tidak sempurna karena bukan malaikat, tapi janganlah kita menjadi orang yang durhaka, orang yang penuh dengan maksiat, karena kita juga bukan setan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan. Pertama, kita bisa memiliki keimanan untuk berbuat amal soleh sebagai bekal hidup kita nanti di yaumul akhir. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kalau nanti ada yang mau didiskusikan, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.